Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian? Berjumpa lagi dengan Ibu di sini untuk membahas tentang metode penelitian. Hari ini Ibu akan membahas tentang metodologi penelitian, yaitu step-step ataupun bagaimana caranya kita melakukan penelitian. Di bab 3 nanti ketika kita membuat proposal penelitian, kita nanti akan membahas ada beberapa hal yang akan kita lakukan terutama ketika penelitian kita itu terkait ataupun melakukan uji pengaruh ataupun uji hipotesis. Ini adalah beberapa hal yang akan kita sampaikan di dalam penelitian kita, yaitu yang pertama adalah lokasi penelitian, waktu penelitian, jenis data, sumber data, metode pengumpulan data, populasi dan sampel, definisi operasional variabel, dan metode analisis data. Teman-teman semua, sebelum kita kalau untuk lokasi dan juga waktu penelitian tentunya teman-teman sudah bisa semua ya. Sudah tahu lokasi penelitian itu berarti ada di objek ataupun objek penelitian di mana teman-teman melakukan penelitian tersebut, contoh di PTX, CVY, UDA, dan sebagainya. Kemudian kalau untuk waktu penelitian itu adalah waktu ataupun range waktu ketika teman-teman semua melakukan penelitian. Selanjutnya itu adalah jenis data. Jenis data terdiri dari data primer dan data sekunder. Jenis data ini adalah berupa data primer, yaitu data yang dikumpulkan langsung oleh peneliti dari sumbernya. Sedangkan data sekunder itu adalah data yang sudah tersedia dan peneliti tinggal mengumpulkannya. Data primer ini adalah contohnya itu ketika teman-teman mengambil data langsung interview ke perusahaan atau teman-teman langsung observasi ke perusahaan. Itu namanya data primer. Atau teman-teman melakukan survei ke responden langsung. Nah, itu namanya data primer. Sedangkan data sekunder adalah data yang teman-teman peroleh dari dokumen lain atau platform lain. Contoh ketika teman-teman melakukan penelitian terkait dengan data laporan keuangan Bursa Efek Indonesia. Maka itu namanya teman-teman ngambil dari data sekunder. Kemudian teman-teman ngambil dari koperasi nih. Ada data ataupun ada laporan menggunakan laporan keuangan hasil RAT. Oleh karena itu, teman-teman itu berarti mengambil dari data sekunder. Nah, apakah di sebuah penelitian boleh menggunakan data primer dan data sekunder? Boleh. Jadi teman-teman kalau meneliti itu datanya biasanya ada berupa data primer dan data sekunder. Akan tetapi teman-teman mungkin punya dominan. Kira-kira kalau penelitiannya survei berarti dominannya adalah data primer. Kalau penelitiannya nanti adalah menggunakan data yang bersumber dari laporan keuangan yang ada di annual report, itu berarti teman-teman namanya menggunakan data sekunder. Walaupun pada kenyataannya mungkin akan butuh banyak gitu ya. Oke, selanjutnya adalah jenis data. Jenis data ini menurut sifatnya ada data kualitatif dan juga ada data kuantitatif. Data kualitatif adalah data yang berupa pendapat yang tidak berupa angka. Sedangkan data kuantitatif adalah data yang berupa angka atau bilangan. Nah, jenis data ini kita bisa bedakan ya. Kalau data kualitatif itu isinya adalah narasi, isinya adalah pendapat, opini, kemudian adalah uraian. Sedangkan kalau data kuantitatif itu isinya adalah angka, numbers gitu ya. Jadi kalau teman-teman datanya itu terkait dengan data laporan keuangan, itu namanya data kuantitatif. Tapi kalau teman-teman penelitiannya terkait dengan prosedur, terkait dengan evaluasi mungkin evaluasi yang narasi gitu ya. Kemudian teman-teman penelitiannya terkait dengan deskriptif, jadi menggambarkan sistem dan sebagainya, itu namanya data menggunakan data jenisnya adalah data kualitatif. Sedangkan jenis data menurut sumbernya ada data internal,
dan data eksternal. Data internal itu adalah data yang bersumber dari dalam instansi, sedangkan data eksternal itu data yang bersumber dari luar instansi. Kalau untuk hal ini, Ibu kira teman-teman udah paham semua ya. Nah, sekarang di bagian metode pengumpulan data. Apa sih yang dimaksud dengan pengumpulan data? Pengumpulan data itu berarti bagaimana cara kita memperoleh data tersebut. Metode pengumpulan data itu dibagi menjadi beberapa hal. Yang pertama adalah wawancara, yang kedua adalah observasi, yang ketiga adalah survei, dan yang keempat adalah teknik angket atau kuesioner. Teman-teman, apakah bisa menggunakan metode pengumpulan datanya lebih dari satu? Ada wawancara, ada observasi, ada survei, ada teknik angket. Metode pengumpulan data ini, teman-teman biasanya bisa melakukan ada beberapa hal. Contoh, bisa wawancara sama observasi. Atau cuma survei aja. Atau cuma teknik angket aja. Atau wawancara dan teknik angket nih. Itu bisa dipilih. Jadi semua tergantung dari kebutuhan teman-teman dalam melakukan penelitian. Contoh, kalau penelitiannya terkait dengan analisa laporan keuangan, berarti metode pengumpulannya bisa berupa wawancara dan juga observasi ini di perusahaan. Atau kalau enggak, mungkin teman-teman bisa melakukan penelitian terkait dengan evaluasi kinerja. Teman-teman bisa wawancara juga observasi. Atau kalaupun teman-teman melakukan penelitian terkait dengan kepuasan pelanggan, berarti teman-teman bisa melakukan pengumpulan data dengan menggunakan teknik angket. Silakan teman-teman mau menggunakan yang mana disesuaikan dengan penelitian masing-masing. Di dalam penelitian yang menggunakan uji hipotesis, teman-teman nanti harus namanya menggunakan populasi dan sampel. Populasi itu adalah keseluruhan objek yang hendak diteliti. Sedangkan sampel itu merupakan bagian populasi yang karakteristiknya hendak diuji. Jadi kalau contohnya populasi kita adalah mahasiswa Politeknik Harapan Bersama Tegal itu adalah populasi. Sampelnya apa? Apakah semuanya? Sampelnya kita bisa menggunakan mahasiswa prodi D3 akuntansi gitu. Jadi populasi dan sampel itu adalah gambaran dari objek yang akan kita ambil. Jadi kalau populasi itu adalah keseluruhannya, sedangkan sampel itu adalah bagian yang menggambarkan populasi tersebut. Itu adalah sampel. Di penelitian yang terkait dengan uji pengaruh ataupun uji hipotesis, nanti teman-teman juga harus mempunyai definisi operasional variabel. Kayak gimana sih definisi operasional variabel? Ini contohnya. Ini adalah tabel definisi operasional variabel dan pengukurannya. Jadi, yang pertama adalah ada nama variabel. Contoh nama variabel tersebut adalah jenis perusahaan. Kemudian definisi dari variabel tersebut. Kemudian pengukurannya. Pengukuran itu bagaimana sih? Pengukuran itu contoh jenis perusahaan diukur dengan variabel dummy namanya. Ada 1, 0 atau 1, 2. Kemudian kinerja keuangan. Apa sih definisi kinerja keuangan? Ya. Kemudian pengukurannya pakai apa? Ada ROI, ROE, ROA gitu ya. Terserah kita mau mengukur pakai apa. Kemudian ada nama variabel namanya pendidikan. Itu ada definisinya, apa itu yang dimaksud dengan pendidikan. Pendidikan itu adalah pendidikan formal yang ditempuh oleh karyawan. Diukur dengan menggunakan kategori, ada 1, ada 2. Ini adalah contoh definisi operasional. Oke, sampai di sini mungkin apakah ada yang ditanyakan? Silahkan nanti kita bisa berdiskusi
ketika nanti bertemu secara online. Terima kasih untuk hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.